Baiklah, ya puji Tuhan. Mari kita tundukkan hati kita. Kembali kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Sungguh benar ya Bapa di surga, kami rindu agar semua orang mendengarkan kabar baik, berita sukacita, Injil Kristus, Injil keselamatan, Injil kasih karunia Allah, kuasa yang mematahkan segala kejahatan, dan kuasa yang membebaskan setiap orang yang percaya dari segala ancaman penguasa-penguasa di udara. Kuasa yang terus memberkati kami dengan hikmat sorgawimu. Kami rindu supaya semua orang memperoleh keselamatan hidup yang kekal. Itulah kerinduan kami ya Tuhan. Melayani Tuhan adalah tugas yang istimewa bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus untuk 1 minggu, hari-hari yang kami jalani dalam penyertaan kasih Allah yang sempurna. Kami boleh menyelesaikan 1 minggu ini. Di akhir pekan ini Tuhan, kami berterima kasih atas segala berkat yang Tuhan karuniakan bagi kami, terkhusus dari setiap firman-Mu yang terus Tuhan memberikan kami pencerahan dan meneguhkan hati kami. Oleh kuasa Roh Kudus kami terus dibawa untuk melihat segala perkara rahasia-rahasia firman Tuhan disingkapkan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, semakin mengenali kehendak-Mu ya Tuhan adalah kerinduan kami bersama. Untuk itu kami bersyukur dan menyambut kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Puji Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sekali lagi salam buat kita semuanya. Selamat pagi saudara-saudaraku. Mari kita kembali akan melanjutkan lagi apa yang sudah kita bicarakan kemarin, yang sudah kita lihat tentang prosedur daripada pelayanan berdasarkan program Tuhan. Ya, 2 program Tuhan. Ya, yang pertama adalah program Tuhan untuk kerajaannya di bumi. Program Tuhan yang kedua adalah untuk tubuh Kristus di dalam sorga. Nah, Bapak Ibu Saudara, kenapa ini penting kita ulang dan kita ulang terus? Karena disinilah jalan pemikiran yang membuat kita bisa lebih fokus lagi, saudara-saudaraku, untuk melihat bagaimana kita mengerti ya makna yang lebih dalam dari kitab Efesus. Karena kitab Efesus ditulis oleh Rasul Paulus kepada kita orang-orang kudusnya Tuhan dari bangsa-bangsa lain, atau untuk semua bangsa tanpa perbedaan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bagaimana kita dapat memahami ya secara keseluruhan ya bahwa kepada kita Tuhan sudah mengaruniakan segala berkat rohani di dalam sorga, dan bagaimana kita mengalami itu di dalam Kristus Yesus dengan datang kepada pengetahuan akan kebenaran. Amin. Jadi firman yang ditebus oleh darah Kristus yang sempurna itu dinyatakan melalui ya kitab-kitab firman Tuhan yang dituliskan oleh Rasul Paulus, terkhusus kepada kita bangsa-bangsa lain yang dulu kita tidak memperoleh perjanjian-perjanjian Allah, tetapi yang sekarang kita mendapatkan kasih karunia anugerah yang diberikan secara cuma-cuma kepada kita. Hidup yang kekal kita terima hanya melalui iman. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itu kita akan lihat kembali bagaimana sebetulnya ya prosedur
berkat Tuhan memenuhi program Tuhan kepada umatnya Israel. Ya, seperti apa, saudara-saudara? Dan di mana perbedaannya? Ya, dan bagaimana kita tentu mensyukuri apa yang kita terima saat ini adalah jauh lebih baik ya bagi kita orang-orang yang percaya, dan saudara-saudara dan saya bisa akan lebih bersyukur kepada Tuhan apabila kita mengerti panggilan sorgawi kita. Amin. Panggilan dari atas ya kepada kita. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi, kata Rasul Paulus. Bapak Ibu Saudaraku, kita memahami itu dengan mengerti prosedur. Jadi Tuhan itu melakukan pekerjaannya dengan satu prosedur atau tahapan yang dimulai dari mana, kemudian berproses kemana, dan akhirnya berada di mana. Ya, nah mari kita lihat saudaraku dari Kisah Para Rasul 1. Beginilah cara Tuhan memulihkan kehidupan umatnya Israel. Kenapa ini kita perlu baca? Kenapa hal ini perlu kita renungkan bersama? Agar rasa syukur kita kepada Tuhan itu tidak terhalangi atau terhambat oleh pengetahuan yang kurang tepat. Ya, jadi perlu diluruskan supaya ada pemahaman atau kita bisa dengan mudah untuk mengerti bagaimana hidup kita di dalam Kristus. Ya, saudara-saudara, karena itu kita harus banyak mengetahui apa saja yang dibedakan oleh Tuhan di dalam Alkitab itu, dalam firman-Nya, supaya kita ya bisa tepat sasaran untuk menunjukkan dan menunjukkan rasa syukur kita kepada Tuhan atas anugerah-Nya yang kita terima saat ini. Kisah Para Rasul 1, kita akan membaca dari ayatnya yang ke-6. Ya, kita baca dari ayatnya yang ke-6. Seperti ini janji Tuhan untuk memulihkan umat pilihannya, ya, yaitu bangsa yang kudus, ya, orang-orang Israel yang telah dijadikan oleh Tuhan sebagai bangsa pilihan, ya, dibedakannya dengan bangsa-bangsa lain, ya. Jadi tidak bisa dicampur adukkan semuanya. Apa yang Tuhan katakan itu, saudara-saudaraku, kita harus membedakannya kepada umat pilihannya bangsa Israel, di mana mereka saat ini sedang dalam keadaan di mana mereka ditinggal oleh Tuhan untuk sementara waktu, ya, sampai suatu saat nanti janji Tuhan ini akan dipulihkan kembali kepada mereka. Ayatnya yang ke-6, judul perikopnya di situ, Yesus terangkat ke sorga. Ini adalah ya momen, detik-detik di mana Tuhan Yesus akan meninggalkan mereka, ya, meninggalkan bangsa pilihan umat Israel. Kenapa mereka harus ditinggalkan? Ya, karena mereka tidak menerima Yesus sebagai Mesias. Mereka menyalibkan rajanya. Jadi harus kembali lagi Tuhan ke dalam sorga, ya. Dan ini adalah merupakan kerugian yang dialami di pihak bangsa Israel, karena rajanya yang dijanjikan Mesias sudah di depan mata mereka, ya, sudah datang ke hadapan umat Israel, tapi mereka tidak percaya. Mereka menyia-nyiakan waktu yang Tuhan berikan, kesempatan yang Tuhan berikan kepada mereka. Nah, maka inilah yang akan terjadi di masa yang akan datang sebagai langkah-langkah atau prosedur daripada ya pemenuhan berkat Tuhan kepada mereka kalau Tuhan Yesus datang kembali kepada mereka. Ketika Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kali ke bumi ini,
Ayatnya yang ke-6 dikatakan di situ, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ. Siapa yang berkumpul di situ? Yang berkumpul di mana? Berkumpul di ruang atas, di mana murid-murid Yesus, ya Petrus, Yohanes, Yakobus, dan yang lainnya berkumpul di suatu tempat menantikan janji Bapa, menantikan janji Yesus tentang turunnya Roh Kudus. Tapi Yesus, saudara-saudaraku, hadir masih ada di sana ya setelah 40 hari dia di bumi ini, maka masih sempat murid-muridnya menanyakan satu hal yang sangat penting ya tentang janji Tuhan memulihkan Israel. Dikatakan di situ, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ya, itu jelas sekali Bapak Ibu Saudara, karena janji Tuhan kepada bangsa Israel itu adalah untuk memulihkan mereka sebagai kerajaan Allah di bumi, umat pilihannya, kerajaan sorga di bumi, ya Bapak Ibu Saudara. Kemudian jawab Yesus, ayat 7, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, ke atas orang-orang percaya, kalau Roh Kudus turun, ini berarti mereka belum menerima Roh Kudus ketika orang-orang Israel ini percaya. Bedanya dengan kita saat ini sebagai tubuh Kristus dalam program Tuhan, program kasih karunia Allah saat ini, Tuhan memberkati setiap orang yang percaya langsung dimeteraikan dengan Roh Kudus, amin. Bukan menunggu, menanti-nantikan turunnya Roh Kudus, ya. Bapak Ibu Saudara, itu orang Israel itu, ya, orang yang Israel yang sedang gagal menerima kehendak Allah. Bangsa Israel itu, saudaraku, mereka ya akan menanti-nantikan dengan was-was ya turunnya Roh Kudus kepada mereka. Kalau kepada kita, saudaraku, sebagai bangsa lain, kita tidak was-was ya tentang memikirkan Roh Kudus, karena kita tahu bahwa ketika kita percaya, ya Roh Kudus sudah memeteraikan hidup kita, ya, dan meterai itu adalah sebagai tanda bahwa kita tidak akan dibuang, kita tidak akan dibinasakan, kita tidak akan disia-siakan lagi, ya. Tapi Tuhan mengasihi kita, ya, Tuhan menempatkan kita sebagai anggota tubuhnya, anggota tubuh Kristus, dan tidak ada yang dapat memisahkan kita ya dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus. Dia mengasihi kita ya untuk selama-lamanya. Ya, itulah yang harus kita rasakan setiap hari. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, tetapi kepada bangsa Israel ini, ya Tuhan berjanji, dikatakan kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, ya, dan saudara, dikatakan kamu akan menjadi saksiku, saksi Tuhan di mana? Saudara-saudara, orang-orang Israel ini akan menjadi saksinya Tuhan di mana? Bapak Ibu Saudara, bukan di Jakarta, bukan di Medan, ya, bukan di Eropa, ya saudara, tidak di mana-mana. Ya, Tuhan menjanjikan prosedur untuk memenuhi program Tuhan di bumi itu akan selalu dimulai dari Yerusalem. Ya, karena Yerusalem adalah pusat daripada kerajaan Allah ya di bumi ini, dan itu adalah janji Tuhan kepada Daud ya sebagai raja orang Israel, di mana dikatakan bahwa ya melalui keturunannya, keturunan Daud, yaitu yang dimaksud adalah Yesus Kristus, ya kerajaan Israel akan dipulihkan di mana? Di Yerusalem. Ya, itu sebabnya dikatakan ya Yesus itu adalah
anak Daud. Itu berkaitan dengan janji Allah kepada umatnya Israel akan memulihkan mereka mulai dari Yerusalem. Amin. Apakah itu yang sedang terjadi saat ini? Sama sekali tidak. Bapak Ibu Saudara, firman ini tidak tergenapi saat ini melalui kehidupan bangsa Israel. Sebab apa? Sebab bangsa Israel saat ini sama dengan bangsa lain. Ya, mereka adalah orang-orang yang berdosa. Mereka harus percaya kepada Injil kasih karunia, kepada salib Yesus Kristus. Kalau mereka ingin memperoleh keselamatan, itu pun adalah secara individu, secara pribadi. Ya, mereka tidak bisa menerima pemulihan dari Tuhan secara bangsa, karena waktunya bukan untuk mereka saat ini. Waktunya Tuhan bukan untuk memulihkan bangsa Israel saat ini, Bapak Ibu Saudara. Tapi waktunya Tuhan adalah untuk memberkati bangsa-bangsa lain, yaitu kita, melalui penebusan oleh korban tubuh dan darah Kristus Yesus di atas kayu salib. Kita menerima penebusan dan pengampunan segala dosa kita tanpa syarat. Oleh karena anugerah Allah kepada kita, setiap orang yang percaya dikaruniakan secara cuma-cuma. Ya, berkat kasih karunia di dalam Kristus itulah yang kita miliki saat ini. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tapi kepada bangsa Israel, mereka harus dimulai pemulihan mereka dari mana? Dari Yerusalem, kemudian di mana? Di seluruh Judea, kemudian di mana? Samaria, dan barulah ke ujung bumi. Ya, banyak orang yang memelintir kata-kata kalimat ini. Katanya Yerusalem adalah keluarga kita, kemudian seluruh Judea adalah tetangga kita. Mana ada bisa begitu, Bapak Ibu Saudara? Ya, jangan suka-suka untuk memperlakukan firman Tuhan. Ya, kalau Yerusalem, ya Yerusalem itu kan nyata, Bapak Ibu Saudara. Amin. Itu ada di Israel sana, di Timur Tengah sana, Bapak Ibu Saudara. Ya, bukan ada di Indonesia Yerusalem, ada di Australia, ada di Singapura. Tidak ada di situ, Bapak Ibu Saudara, Yerusalem. Jadi kalau kita memahami tentang Yerusalem, yaitu kita harus berpikir yang di dalam Alkitab ini. Ya, bukan memikirkan Yerusalem yang ada di dalam hayal orang-orang yang menyalahgunakan Alkitab, Bapak Ibu Saudara. Ya, bahwa itu adalah benar-benar kalau Tuhan ingin memulihkan bangsa Israel, maka semua mata akan tertuju ke kota Yerusalem. Karena apa? Karena Yerusalem itu adalah tempat di mana janji Tuhan ketika mau naik ke surga, dia akan kembali ke sana, dan pengharapan bangsa Israel adalah memandang kepada Yerusalem yang dipulihkan oleh Tuhan. Jadi kalau Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku, di pihak Israel, kalau Israel di pihak Tuhan, apa yang akan terjadi, Bapak Ibu Saudaraku? Tuhan akan berperang sendiri, ya. Tak usah bangsa Israel bersusah-susah harus menembakkan rudal kepada bangsa-bangsa lain yang memusuhinya. Kalau mereka sedang di pihak Tuhan, atau kalau Tuhan sedang di pihak bangsa Israel. Tidak seperti sekarang ini, Bapak Ibu Saudara. Mereka harus mati-matian berperang dengan kekuatan yang mereka usahakan sendiri. Yaitu membuktikan bahwa bangsa Israel saat ini bukan sedang berada di pihak Tuhan, atau Tuhan sedang berada di pihak Israel. Ya, karena janji Tuhan adalah Tuhanlah yang akan memusnahkan semua musuh-musuh bangsa Israel kalau Tuhan sudah di pihak mereka. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tetapi saat ini, Saudaraku, Tuhan mengaruniakan damai sejahtera kepada semua orang tanpa perbedaan bangsa dan tanpa perbedaan suku. Bahwa saat ini setiap orang yang percaya dari suku mana saja, dari bangsa mana saja, Saudaraku, tanpa perbedaan, setiap orang menerima limpahan daripada anugerah Allah berdasarkan iman kepada salib Yesus Kristus. Kepada kita, Saudaraku, dikaruniakan hidup yang kekal. Tuhan mengaruniakan segala berkat rohani di dalam sorga bagi kita.
di dalam Yesus Kristus sebagai masa depan kita yang sungguh cemerlang, yang tidak diusahakan oleh manusia, bahkan oleh diri kita sendiri. Kita hanya menerima, amin, dengan hati yang terbuka. Kebaikan Tuhan saat ini kepada kita sungguh luar biasa, Bapak Ibu Saudara, tidak bisa diukur dengan harta benda atau hal-hal yang sifatnya materi. Karena segala sesuatu yang kita lihat, segala sesuatu yang nampak dalam pandangan kita, saudara-saudaraku, suatu saat itu akan lenyap dari hadapan kita. Tetapi apa yang Tuhan karuniakan kepada kita, segala berkat rohani dalam surga, itu tidak akan pernah lenyap dari hadapan kita. Dan kita tidak akan pernah dilenyapkan dari hadapan hadirat Tuhan. Amin. Kita selalu ada di hadirat Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ya, kita selalu ada bersama-sama dengan Kristus Yesus, sebab kita adalah anggota tubuhnya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat ya satu bagian lagi di Galatia pasalnya yang pertama. Bagaimana Tuhan memberikan instruksi ya kepada Rasul Paulus ketika dia sudah harus bergerak memberitakan Injil kepada bangsa lain. Dikatakan hal itu sangat berbeda dengan pemahaman 12 murid Yesus, ya, bahwa Rasul Paulus tidak pergi ke Yerusalem untuk memulai pelayanannya. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Ya, karena dia tahu bahwa dia diutus kepada bangsa-bangsa lain, kepada kita, maka Rasul Paulus pun taat kepada kehendak Tuhan saja. Kita lihat di Galatia pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-11. Galatia pasal 1, kita baca mulai dari ayatnya yang ke-11. Ini adalah kesaksian Rasul Paulus, bagaimana ya Paulus dipanggil oleh Tuhan Yesus menjadi rasul atau sebagai utusan untuk menjalankan prosedur pemberitaan kabar baik kepada bangsa-bangsa lain. Tidak dimulai dari Yerusalem, lalu ke Judea, lalu ke Samaria, baru ke ujung bumi. Tidak demikian, Bapak Ibu Saudara, prosedurnya. Ya. Nah, ayat 11. Sebab aku menegaskan kepadamu, Paulus menegaskan ya kepada jemaat Galatia, juga kepada kita saat ini, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus secara langsung. Bapak Ibu Saudara, Paulus tidak pernah belajar kepada rasul-rasul sebelumnya yang sudah lebih dulu bertemu dengan Tuhan Yesus di bumi. Dia tidak pernah belajar kepada mereka tentang misi firman yang mau diberitakannya kepada bangsa lain, kepada kita. Paulus tidak pernah pergi belajar ke Yerusalem mendengarkan pokok-pokok pemberitaan yang sudah dipahami oleh 12 rasul. Karena apa yang mereka pahami, 12 rasul adalah prosedur pelayanan untuk bangsa pilihan, bangsa Israel. Sementara sekarang ini, gereja tubuh Kristus bukanlah sebuah bangsa, tapi sebuah apa? Sebuah tubuh Kristus, amin. Itu berbeda sekali, Bapak Ibu Saudara. Nah, karena itu, Paulus katakan di ayat 13, sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi tanpa batas. Aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Itu adalah keadaan di mana Saulus belum bertobat. Paulus belum melihat Yesus dan belum berjumpa dengan Tuhan Yesus yang ada di sorga. Dan dikatakan di ayat 14, dan di dalam agama Yahudi aku jauh lebih maju dari banyak teman yang sebaya dengan aku di antara bangsaku sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. Itulah yang dipahami oleh Rasul Paulus atau yang dipahami oleh Saulus sebelum dia ditangkap oleh Tuhan Yesus dari surga. Ya, dia adalah orang yang sangat bangga
dengan tradisi adat istiadat nenek moyangnya. Ya, itulah kebanggaan dia, Bapak Ibu Saudara. Ayat 15, tetapi waktu Allah yang telah memilih aku, memilih Paulus sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya. Amin. Inilah panggilan sorgawi yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus di dalam Efesus pasal 1. Panggilan sorgawi menerima rahasia Kristus untuk kita bangsa-bangsa lain. Saudaraku, Tuhan Yesus menyampaikan itu melalui hambanya Rasul Paulus, dan kita terima itu sekarang ini. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, dikatakan ayat 16, berkenan menyatakan anaknya, ya Yesus Kristus, di dalam aku, supaya aku memberitakan Yesus di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi, maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Jadi jelas sekali di situ, Bapak Ibu Saudara, ya, bahwa rahasia ya Kristus yang sorgawi itu hanya dipercayakan kepadanya, kepada Rasul Paulus, untuk disampaikan kepada kita bangsa-bangsa lain. Amin. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itu sangat luar biasa ya, karena jelas sekali panggilan pelayanan Paulus itu sangat jelas dipahaminya. Visi dan misinya itu sangat jelas, sangat clear. Saudaraku, bukan campur aduk ya, tapi sangat jelas dibagi dengan tepat ya kepada bangsa-bangsa lain, kepada kita. Ayatnya yang ke-17, juga aku tidak pergi ke Yerusalem mendapatkan mereka atau menemui mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku, tetapi aku berangkat ke tanah Arab, dan dari situ kembali lagi ke daerah Damsyik. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi di sini kita lihat bahwa Paulus tidak memulai dari Yerusalem pelayanannya, sama sekali tidak. Ya, karena apa? Karena panggilan pelayanan Rasul Paulus adalah panggilan rahasia sorgawi yang diperuntukkan disampaikan kepada bangsa-bangsa lain, dan tidak ada prosedur secara geografis di sana. Tidak ada urutan-urutan dari satu kota ke kota berikutnya seperti yang diterima oleh 12 rasul Kristus. Tetapi saudaraku, karena pelayanan yang diterima oleh Rasul Paulus adalah pelayanan berkat Tuhan secara rohani, dimanapun manusia berada dan apapun keadaannya, orang sakit, orang miskin, orang kaya, orang yang menderita, orang yang hidup di dalam berbagai macam kesulitan pun di belahan dunia ini, saudara-saudaraku, mereka semua tanpa halangan bisa menerima berkat kasih karunia Allah yang melimpah-limpah. Amin. Kalau mereka mau mendengar Injil kasih karunia Allah, kalau mereka mau menerima, ya, mempercayai salib Kristus yang sudah menebus mengampuni segala dosa mereka. Setiap orang yang percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus, dan setiap orang yang percaya memiliki janji Tuhan hidup yang kekal, yang terbaik untuk selama-lamanya. Amin. Tidak ada yang menghalangi semua orang saat ini, ya. Tidak seperti doa-doa ya yang disampaikan supaya hapuskanlah dosaku supaya tidak terhalang berkat-berkat-Mu kepada kami. Tidak ada Tuhan menghalangi berkat-berkat Tuhan saat ini, Bapak Ibu Saudara. Kepada setiap orang yang percaya, Tuhan meluncurkan semua kebaikannya pada setiap orang yang mau percaya. Karena apa? Dosa-dosa tidak menghalangi kita untuk menerima berkat Tuhan lagi. Amin. Tidak ada, itu dosa sudah dipatahkan. Saudaraku, di atas kayu salib, Yesus berkata sudah selesai. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maka sekarang kita sangat memahami bahwa Tuhan membuka jalan yang luas saat ini
terbuka lebar kepada semua orang. Saat ini Bapak Ibu Saudara, panggilan untuk menikmati berkat-berkat surgawi di dalam Yesus Kristus saat ini dikaruniakan kepada setiap orang yang percaya secara cuma-cuma. Tetapi prosedurnya saat ini adalah iman timbul dari pendengaran. Amin. Setiap orang yang rela membuka telinganya untuk mendengarkan berita tentang salib Kristus, maka kepada merekalah Tuhan mengarahkan segala perkenanannya, ya, mengarahkan segala berkat rohani di dalam sorga sebagai sukacita, sumber kedamaian dan pemeliharaan Tuhan dengan kasih-Nya yang sempurna kepada setiap orang tanpa perbedaan. Dan bersyukur saudaraku, kita sudah berada di posisi hal tersebut telah menjadi milik kita, maka kita harus belajar terus memahaminya agar kita bisa menolong orang lain. Amin. Hidup kita adalah bukan untuk kita hidup bukan untuk diri kita sendiri. Kita hidup bukan untuk memenuhi keinginan-keinginan dan kesenangan-kesenangan diri kita sendiri lagi, tapi hidup kita dipanggil oleh Tuhan untuk menyenangkan hatinya. Amin. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Amin. Kiranya Bapak Ibu Saudaraku di pagi hari ini, ya, di akhir pekan ini, Bapak Ibu Saudara tetap bersemangat. Saudara-saudaraku, ya, mari terus kita persembahkan hidup kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan mari kita saling mendoakan, saudaraku, supaya kita semua terus dikuatkan oleh Tuhan. Segala berkat-berkat surgawi dikaruniakan kepada kita, mencukupi apa yang kita perlukan, supaya kita bisa terus taat kepada kehendak-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih. Kami sangat bersyukur ya Tuhan, di akhir pekan ini, kebaikan Tuhan terus memenuhi hidup kami, menyertai keluarga kami semua, anak-anak kami semuanya. Dan terima kasih untuk generasi-generasi yang baru, yang Tuhan telah bangkitkan untuk terus bisa menjadi penerus, pembawa kabar baik, anugerah Tuhan kepada semua orang. Dan terima kasih untuk jiwa-jiwa yang terus ditambah-tambahkan dalam pelayanan kami. Orang-orang yang setia, orang-orang yang dipenuhi oleh kasih karunia Allah, berkumpul bersama-sama dengan kami sebagai tubuh Kristus. Kami doakan mereka semua, dimanapun mereka berada. Kami percaya Roh Kudus yang terus menuntun hidup mereka, supaya dengan leluasa kami tanpa halangan, tanpa hambatan, kami membuka suara kami, membuka mulut kami, dan menyampaikan tentang kasih karunia Allah, anugerah Allah yang melimpah di dalam Kristus Yesus, yang kami peroleh, yang kami terima, dan yang kami nikmati dan kami bagikan kepada semua orang setiap hari. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami percaya Tuhan yang memelihara dan Tuhan yang terus memampukan kami sampai pada akhirnya Tuhan Yesus datang menjemput kami di awan-awan. Kami semua didapati selalu setia kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur atas kebaikan-Mu hari ini untuk selama-lamanya. Terpuji Engkau Bapa dalam sorga. Amin. Amin, puji Tuhan. Selamat pagi untuk kita semuanya. Salam sehat. Kembali dulu kepada hambanya Bapak Pendeta Joksen Pardosi. Ya, selamat pagi. Kita jumpa besok pagi dalam ibadah Minggu, ibadah raya kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.